Halo Bapak Ibu, para pemuda remaja, saudara-saudara yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi di hari ini, Senin tanggal 8 Februari di tahun 2021. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, dari hari ke hari, Engkau terus peliharakan kami. Engkau menopang kami. Sehingga kami tiba pada tanggal 8 Februari 2021 ini bersama-sama dengan Tuhan. Kami senantiasa senang jikalau Tuhan mau berbicara kepada kami tentang firman-Mu, sehingga dari firman itu kami menjadi tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 33. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar, kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharakannya dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, ayat yang saya baca ini merupakan penggalan dari satu perikop yang sangat menarik yang berjudul Perempuan Sunem dengan Anaknya. Jadi kisah ini mau mengisahkan mengenai bahwa suatu saat ada seorang perempuan yang kaya dan juga berhati baik. Salah satu dan salah dua dia berhati baik itu adalah begini Bapak Ibu. Ketika abdi Allah yang bernama Elisa sering sekali pergi ke sana kemari dan melewati tempat tinggal mereka. Lalu perempuan yang kaya ini mengundang abdi Allah itu untuk tiap kali kalau dia melewati tempat tinggal mereka, atau abdi Allah ini melintas lewat kota mereka, abdi Allah boleh mampir makan di rumahnya. Nah, jadi tiap kali Elisa berapa kali melintas di daerah tersebut atau di wilayah tersebut, Elisa pasti mampir makan di rumah ibu yang kaya ini. Nah, lalu berikutnya ibu yang kaya ini dan baik hati ini berinisiatif kepada suaminya. Dia mengatakan kepada suaminya bahwa dia tahu bahwa orang yang sering mampir makan di rumah mereka itu adalah abdi Allah yang Maha Kudus, utusan Tuhan Allah. Nah, dia katakan kepada suaminya, baiklah kita menyiapkan satu ruangan, lalu kita taruh satu tempat tidur, kita taruh satu meja, kita taruh satu kursi dan kendil tempat air minum. Supaya apa? Supaya abdi Allah ini ketika dia datang, itu kamar dikhususkan untuk dia beristirahat. Menarik sekali ya Bapak Ibu, perempuan yang kaya dan berhati baik. Selalu punya inisiatif-inisiatif baik. Memang ketika dia menikah, dia tidak punya anak sampai ketika Elisa bolak-balik makan di rumahnya, nginap di kamar di mana mereka persiapkan untuk Elisa secara khusus. Dia belum punya anak dan Elisa tahu tentang hal itu. Lalu suatu saat Elisa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan pasangan suami istri ini anak. Dan betul, suatu saat pada waktu yang Tuhan tentukan, mereka punya anak. Tetapi beberapa tahun kemudian, suatu siang anak ini tiba-tiba kepalanya sakit sekali. Lalu kemudian ayahnya memerintah bujang mereka atau karyawan mereka untuk membawa anak ini ke ibu Sunem tadi. Sama ibu Sunem tadi, anak itu yang sedang sakit dipangku sama dia. Begitu dipangku beberapa jam kemudian anak ini meninggal. Nah, Bapak Ibu Saudara, anak ini digendong oleh ibu Sunem yang baik hati ini. Dia tidurkan di ruangan Elisa. Di tempat tidur Elisa. Lalu kemudian dia mempersiapkan karyawannya untuk mengantar dia menjumpai Elisa. Lalu dia pergi menyampaikan kepada Elisa. Dan Elisa pun sudah tahu bahwa anaknya meninggal. Dia dari hati yang dalam, dia ingin Elisa datang untuk melihat anaknya.
Nah, itulah Bapak Ibu sebabnya ayat kita mengatakan, begitu Elisa tiba di rumah perempuan Sunem yang kaya dan baik hati ini, dikatakan bahwa Elisa masuk di kamar itu, lalu dia menutup pintunya. Sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar, kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, menarik sekali. Elisa memang tidak mengajak ibu Sunem ini. Elisa juga tidak mengajak bapak Sunem juga. Dia juga tidak mengajak abdinya, yaitu Gehasi atau karyawan atau asistennya. Tapi Elisa cuma seorang diri bersama mayat anak ini. Lalu kemudian Elisa berdoa. Apa artinya ini Bapak Ibu? Artinya begini, di dalam kehidupan kita bersama Bapak Ibu, dan di dalam relasi kita dengan Tuhan Allah, itu memang relasi itu kadang bersifat sangat subjektif atau pribadi. Hanya kita dengan Tuhan Allah. Dan kadang-kadang juga ada relasi kita atau iman kepada Tuhan itu bersifat kolektif. Artinya apa? Artinya bahwa iman kita dan iman sesama kita, iman komunitas kita, iman persekutuan kita, atau relasi persekutuan kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah, yang dilakukan Elisa pada saat ini adalah iman pribadi dia. Relasi pribadi dia dengan Tuhan. Itu yang dia bangkitkan, yang dia lakukan. Untuk meminta belas kasihan Tuhan atas anak dari perempuan Sunem yang sudah meninggal ini. Dan ketika Elisa meminta Tuhan melakukan keajaiban, mujizat, yaitu membangkitkan anak ini, menghidupkan anak ini. Elisa tidak melakukan di tempat umum untuk dia pamerkan kepada orang banyak. Tidak. Hanya dia dengan Tuhan saja. Anak ini pun kan sudah mayat toh Bapak Ibu Saudara. Dia tidak tahu apa yang dilakukan Elisa. Jadi di sini mau mengajarkan kepada kita, ada saat-saat iman kita itu memang sangat pribadi, subjektif. Itu menyangkut relasi pribadi kita dengan Tuhan. Ya, sangat pribadi. Nah, Tuhan bisa melakukan hal-hal di luar dugaan kita ketika kita membangun relasi yang sangat pribadi dengan Tuhan. Iman yang sangat pribadi dengan Tuhan. Saya sering mengatakan iman subjektif atau relasi subjektif. Saya ingin mengatakan bahwa itu memang sangat pribadi antara kita dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di tengah-tengah pandemi COVID-19 seperti ini, banyak persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Baik juga kita mengambil waktu-waktu khusus untuk hanya kita bersendiri saja dengan Tuhan dan kita menyampaikan hal-hal, pergumulan-pergumulan, tentu bukan cuma pergumulan-pergumulan kita saja, tetapi juga pergumulan-pergumulan dunia ini. Artinya persoalan-persoalan orang-orang yang berada di sekitar kita yang kita tahu, persoalan bangsa kita, persoalan dunia ini bisa secara pribadi kita naikkan kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti mendengarkan kita. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh indah saat-saat bersendiri saja dengan Tuhan. Di sebuah tempat yang teduh. Dan Tuhan, Engkau hadir di sana. Engkau mendengarkan segala sesuatu yang kami perbincangkan kepada Tuhan. Lalu Tuhan menjawab kami, seturut dengan rancangan Tuhan di surga bagi kami. Ajarlah kami supaya kami punya disiplin-disiplin tertentu di dalam membangun relasi dengan Tuhan. Dan ketika kami membangun relasi pribadi dengan Tuhan, ketika kami berhadapan pribadi dengan Tuhan dan iman kami kepada Tuhan, kiranya kami juga berkenan, bukan hanya untuk menyampaikan perkara-perkara pribadi kami saja, tetapi juga perkara-perkara orang lain. Supaya Tuhan bertindak untuk menolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebab Engkaulah Tuhan yang paling